Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas silsilah dan biografi W.G. Rudolf Supratman. W.R. Supratman merupakan seorang tokoh nasional dan juga pahlawan Indonesia. Ia dikenal sebagai pencipta lagu Indonesia Raya yang menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman diakui sebagai lagu kebangsaan Indonesia pada peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. W.G. Rudolf Supratman adalah guru, wartawan, violinis, dan komponis Hindia Belanda. Ia juga merupakan anggota dari grup musik jazz Black and White Jazz Band. Ada dua versi tentang tanggal lahir W.G. Rudolf Supratman atau dikenal dengan W.R. Supratman. Versi pertama, lahir pada hari Senin Wage pukul 11 siang pada tanggal 9 Maret tahun 1903. Sedangkan versi kedua, W.R. Supratman dilahirkan pada tanggal 19 Maret tahun 1903 di desa Somongarui, Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Walaupun kedua tanggal tersebut sama-sama berada pada pasaran Wage, pendapat versi kedua ini yang selain didukung keluarga Supratman juga dikuatkan pada keputusan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 29 Maret tahun 2007. Setelah 3 bulan W.R. Supratman lahir, ia dibawa orang tuanya ke Jatinegara, Jakarta. Sang ayah, Sersan Jumeno Senen Sastro Suharjo, yang merupakan tentara Kenil Belanda, mencatat kelahiran W.R. Supratman di Jatinegara. W.R. Supratman adalah anak ketujuh dari 9 bersaudara. Silsilah dari garis ayah. W.R. Supratman adalah putra dari Jumeno Senen Sastro Suharjo, yaitu seorang tentara Kenil berpangkat sersan di Batalion 8 yang menikah dengan Siti Senen. Jumeno Senen Sastro Suharjo memiliki 2 orang istri. Anak dari Siti Senen berjumlah 9 orang, yaitu yang pertama bernama Rupiem Supratiah, yang kedua bernama Slamet, yang ketiga bernama Rukinah Supratirah, yang keempat bernama Rebo, yang kelima bernama Ngadini Supratini, yang keenam bernama Sarah, yang ketujuh W.R. Supratman, yang kedelapan bernama Diem Supratinah, dan yang kesembilan bernama Aminah. Setelah Siti Senen meninggal pada tahun 1911, Jumeno Senen Sastro Suharjo menikah lagi dengan Ujek dan memiliki 2 orang anak laki-laki. Jumeno Senen Sastro Suharjo adalah putra dari Mas Ngabei Noto Sudirjo yang menjadi kakek W.R. Supratman. Ia terkenal dalam bidang kesenian musik dan seni suara Jawa. Silsilah dari garis ibu. Ibunya W.R. Supratman bernama Siti Senen yang berasal dari desa Somongari, Purworejo, Jawa Tengah, yang menikah dengan Jumeno Senen Sastro Suharjo pada tahun 1890. Ketika berusia 4 tahun, W.R. Supratman mulai mendapatkan pendidikan sekolah taman kanak-kanak pada tahun 1907. Pada tahun 1911, saat Supratman berumur 8 tahun, sang ibu meninggal dunia. Ketiadaan ibu membuat hak asuh Supratman dialihkan kepada kakak tertuanya, Rukiem Supratiah, yang pada saat itu telah menikah dengan seorang tentara Belanda Kenil bernama Willem van Eldik. Kemudian Supratman mengikuti kakaknya Rukiem Supratiah pindah ke Makassar demi mengikuti suaminya. Sejak itulah ia dibiayai sekolah oleh suami Rukiem Supratiah, yaitu Willem van Eldik. Atas usaha kakak iparnya,
Supratman dapat masuk sekolah Belanda. Setelah kakak iparnya menambahkan nama tengah dengan Rudolf menjadi Wage Rudolf Supratman sebagai suatu siasat supaya diterima di sekolah tersebut dan dikenal sebagai bagian keluarga Willem van Eldik dan Rukiem Supratia. Karena di zaman penjajahan Belanda, dengan adanya politik diskriminasi atau pandang bulu, anak yang tergolong inlander atau pribumi seperti Supratman sukar untuk diterima masuk ke sekolah Belanda. Namun, Supratman tidak lama belajar di sekolah Belanda. Ia dikeluarkan karena pihak sekolah Belanda mengetahui bahwa Supratman bukan anak kandung Willem van Eldik dan Rukiem. Supratman yang mempunyai sifat keras hati dan kemauan kuat, dengan diam-diam tanpa sepengetahuan kakaknya, ia masuk ke sekolah angka 2 atau sekolah rakyat atau Tweed Inland School. Akhirnya kakaknya menyetujui dan merasa bangga. Supratman sangat rajin belajar dan tiap tahun naik kelas. Setelah tamat sekolah angka 2 pada tahun 1917, Supratman lalu menambah belajar bahasa Belanda di sekolah malam. Pada tahun 1919, ia berhasil lulus ujian Klein Ambtenaar Examen yang saat itu dikenal dengan diploma KAE yang merupakan ujian bagi calon pegawai rendahan. Selain itu, ia juga melanjutkan pendidikannya di Normal School atau sekolah pendidikan guru. Ia pun akhirnya menjadi guru di sekolah angka 2 sampai akhirnya ia memperoleh ijazah Klein Ambtenaar. Latar belakang pendidikan ini sempat membuatnya mau menjadi guru di Singkawang. Tetapi oleh kakaknya Rukiem tidak boleh karena jauh dari Makassar. Pada akhirnya, masa remaja Supratman dihabiskan sepenuhnya di Makassar dan saat itulah Supratman memperoleh ilmu bermusiknya. Pada suatu ketika, Van Eldik mencoba mengajarkan cara bermain gitar dan setelah bisa bermain, Van Eldik lanjut mengajarkan cara bermain biola. Di saat bertemu dengan biola inilah, Supratman jatuh cinta kepada musik dan alat tersebut. W.R. Supratman memang tumbuh di keluarga musisi. Sang kakak Rukiem juga sangat gemar dengan sandiwara dan musik. Ia bahkan menghasilkan banyak karya yang dipertunjukkan di mes militer. Rukiem juga mahir bermain alat musik biola. Kegemarannya inilah yang membuat W.R. Supratman juga bisa bermain alat musik biola dan membuatnya banyak membaca buku musik. Supratman terus memperoleh pelajaran musik dari kakak iparnya, sehingga pandai bermain biola dan kemudian bisa menggubah lagu. Oleh Willem Eldik, Supratman diberikan biola saat berulang tahun ke-17 pada tahun 1920. Ada momen kemakmuran dari seorang remaja W.R. Supratman. Itu adalah kala Supratman diajak menjadi bagian dari band yang dibentuk Van Eldik. Setelah mengajarkan Supratman cara bermain biola, Van Eldik sadar kemampuan Supratman akan terbuang sia-sia jika dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, Van Eldik pun membuat band jazz bersama kawan-kawannya dan mengajak Supratman menjadi bagian kelompok musisi itu. Dikenal selalu memakai seragam hitam putih, kelompok jazz itu dinamakan Black and White Jazz Band. Di dalam momen menjadi anak band itu, hidup W.R. Supratman lebih dari berkecukupan. Dirinya mendapatkan banyak pemasukan dan itu semua didapat dari hasil menghibur sinyo-sinyo Belanda. Walaupun punya uang banyak dari bermain band, Supratman memiliki kekosongan pada hatinya. Umur bertambah, keadaannya begitu-gitu saja. Supratman pun jadi bosan. Kondisi inilah yang membuatnya kembali pulang merantau ke tanah Jawa dan tinggal sejenak di Surabaya, di rumah kakak nomor 3-nya, yaitu Rukinah Supratirah. Kehidupan di Surabaya pun tak berlangsung mulus seperti yang dikira W.R. Supratman. Tak ada pekerjaan dan bingung mau bekerja apa, Supratman kembali memutuskan untuk menuju ke rumah ayahnya yang ada di Cimahi
yang sudah memiliki istri dan anak tiri sekitar tahun 1925. Bertaruh kehidupan di Cimahi cukup memberikan hasil mengejutkan. Entah dari mana datangnya, Supratman dapat bertemu dengan dua orang bersaudara harahap. Mereka mengajak Supratman tinggal di Bandung untuk bekerja sebagai musisi di radio kaum muda. Supratman mengiyakan tawaran itu dan seperti di Makassar, Supratman kembali menjadi musisi yang tugas utamanya menghibur orang-orang Belanda. Tak berlangsung lama hingga akhirnya radio kaum muda bangkrut. Uang yang sudah didapat Supratman dari hasil bekerjanya di radio itu digunakan untuk kembali ke Jakarta. Di kota inilah Supratman kembali mendapatkan pekerjaan, namun bukan lagi menjadi musisi, melainkan sebagai wartawan di surat kabar Sinpo. Tugas yang diberikan Sinpo mengantarkannya mengetahui perjuangan anak muda dalam memerdekakan Indonesia. Itu karena redaksi Sinpo menugaskan Supratman untuk menulis artikel tentang rapat-rapat perjuangan yang kala itu marak diselenggarakan di Jakarta. Setiap hari dia memberitakan rapat-rapat itu dan itu terjadi pada tahun 1926. Sepertinya ini yang membuat W.R. Supratman menemukan semangatnya. Rasa tidak senang terhadap penjajahan Belanda pun mulai tumbuh dan akhirnya dituangkan dalam buku Perawan Desa. Buku itu disita dan dilarang beredar oleh pemerintah Belanda. Pada tahun 1926, Supratman mendapatkan satu surat kabar terbitan dari Solo. Dalam surat kabar tersebut, terdapat satu artikel yang menanyakan seperti ini. Adakah musisi yang bisa menciptakan lagu kebangsaan? Pertanyaan itu seketika membuat semangat Supratman untuk menguji keterampilan bermusiknya dalam mencipta musik lagu kebangsaan. Menarik untuk diketahui karena di dalam proses penciptaan Indonesia Raya, Urip, kakak ipar Supratman, dan Supratman bertemu di Batavia saat itu. Di sana, Urip memberikan secercah ilmu mengenai musik negara, bahwa di tiap negara punya lagu kebangsaan sendiri-sendiri. Diajarkan juga lagu-lagu tentang bendera, lagu tentang perempuan atau ibu pertiwi. Dari momen bertemu dan mendapat ilmu itu, 2 tahun lamanya Supratman mencipta lagu Indonesia Raya. Sebenarnya saat itu sudah ada lagu dari barat sampai ke timur sebagai lagu kaum pergerakan. Namun menurut Supratman, lagu itu belum mengesankan dan menggugah semangat berjuang. Dia mulai mengotak-atik lirik hingga not musik Indonesia Raya dengan biolanya. Lagu itu baru selesai dan akhirnya pada saat Kongres Pemuda kedua pada Oktober 1928 di Jakarta, Kongres itu melahirkan Sumpah Pemuda. Pada malam penutupan Kongres, tanggal 28 Oktober 1928, W.R. Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya secara instrumental di depan peserta umum dengan biola atas saran Sugondo berkaitan dengan kondisi dan situasi pada waktu itu. Pada saat itulah, untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya dikumandangkan di depan umum. Semua yang hadir terpukau mendengarnya. Dengan cepat lagu itu terkenal di kalangan pergerakan nasional. Lagu Indonesia Raya ada 3 stansa. Stansa pertama, untuk berjuang. Stansa kedua, untuk mendoakan, dan stansa ketiga untuk kemakmuran Indonesia. Apabila partai-partai politik mengadakan kongres, maka lagu Indonesia Raya selalu dinyanyikan. Lagu itu merupakan perwujudan rasa persatuan dan kehendak untuk merdeka. Ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan pada Hari Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia, lagu ciptaan W.R. Supratman tersebut kemudian ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Tidak ada catatan pasti bagaimana proses kreatif yang dialami seorang W.R. Supratman.
Seluruh hidupnya dan apa yang dialaminya dituangkan semua dalam lagu tersebut. Namun sangat disayangkan, selain menenarkan namanya, lagu Indonesia Raya juga menjadikan W.R. Supratman menjadi target operasi pemerintah Belanda. Lagu Indonesia Raya yang mulai marak karena dikabarkan pertama kali oleh surat kabar Sinpo dan diteruskan kepada surat kabar lain, membuat pemerintah Belanda menjadi waspada. Belanda memutuskan memanggil Supratman. Dalam pertemuan itu, Belanda menyatakan keberatan dengan lirik Indonesia Raya yang memiliki kata merdeka di dalamnya. Mereka pun menyuruh mengganti kata-kata tersebut. Agar tidak memperpanjang perdebatan, Supratman pun mengganti kata-kata merdeka menjadi mulia untuk sementara waktu, meskipun sudah kadung tersebar. Sejak saat itu, pergerakan Supratman diawasi terus oleh pemerintah Belanda dan itu membuat dirinya tak mampu menghasilkan uang. W.R. Supratman sampai harus menjual buku, baju, hingga lagunya demi mendapatkan uang. Tak bisa terus berada dalam pengawasan Belanda, W.R. Supratman mengungsikan dirinya ke Cimahi pada tahun 1930. Saat W.R. Supratman pergi ke Bandung melihat sidang ketua PNI Insinyur Soekarno dengan kawan-kawannya, ia bertemu dengan Insinyur Soekarno. Soekarno melihatnya dan spontan mengucapkan kata-kata, "Bukankah Anda pencipta lagu Indonesia Raya? Berjuang teruslah demi kemerdekaan kita, Tuan Supratman." Tidak lama Supratman berada di Cimahi, kemudian W.R. Supratman pergi ke Pemalang, ke rumah kakaknya pada tahun 1935 akibat masih kuatnya pengawasan Belanda. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya gangguan kesehatan yang didapat W.R. Supratman, yaitu penyakit jantung serta patah hati. Tidak diketahui siapa orang yang membuatnya patah hati. W.R. Supratman tidak lama tinggal di Pemalang, dan itu akibat alasan yang sama, yaitu diintai pemerintah Belanda. Oleh karena itu, pada tahun 1937, Supratman melarikan diri ke Surabaya, hidup bersama Rukiem dan Van Eldik, yang kembali dari Makassar, dan tinggal di kota itu. Rumahnya tepatnya di Jalan Mangga, nomor 21, Tambak Sari. Di kota inilah Supratman kembali bertemu Urip kakak iparnya yang lain dan menghabiskan hidupnya di sana. Pada Minggu pagi, Urip kakak iparnya mengajak Supratman jalan-jalan dari Tambak Sari ke Bubutan untuk berkunjung ke Gedung Nasional Indonesia atau GNI. Saat itulah Supratman berjumpa dengan sosok Dr. Sutomo. Dr. Sutomo yang saat itu membuat organisasi Parindra atau Partai Indonesia Raya mengetahui bahwa Supratman punya latar belakang sebagai wartawan Sinpo yang melihat langsung Kongres Pemuda serta rapat-rapat lainnya. Dari sini, Dr. Sutomo meminta Supratman untuk bercerita apa saja yang dia lihat kepada anggota-anggota Parindra. Tak hanya itu, Dr. Sutomo juga meminta W.R. Supratman untuk membuatkan lagu. Maka jadilah dua lagu. Yang pertama, Mars Parindra, dan yang kedua, Mars KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Lagu ini nantinya diputar di Radio Nirom atau Nederlands Indisch Radio Omroep Maskapai. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1937, W.R. Supratman diminta menyanyikan dua lagu yang sudah diciptakan atas permintaan Dr. Sutomo. Dua lagu itu akhirnya dinyanyikan di Radio Nirom bersama anak-anak KBI. Dari acara di radio ini, pemerintah Belanda kembali mengendus keberadaan Supratman dan segera menangkapnya. W.R. Supratman akhirnya dijebloskan ke dalam penjara Kalisosok dan diinterogasi. Tidak ada yang tahu pasti seperti apa kondisi yang dialami Supratman pada saat mendekam di penjara. Dalam penginterogasian,
pemerintah Belanda tidak menemukan adanya sesuatu dalam lagu Mars KBI dan Parindra. Mereka akhirnya membebaskan Supratman pada tahun 1938. Namun saat dibebaskan, kondisi Supratman sudah sakit berat. Pada 2 hari sebelum kematian W.R. Supratman berpesan kepada Urip Kastan Sengari, kakak iparnya. "Mas, nasibku sudah begini. Inilah yang disukai pemerintah Belanda. Biarlah saya meninggal. Saya ikhlas. Saya toh sudah beramal, berjuang dengan caraku, dengan biolaku. Saya yakin Indonesia pasti merdeka." W.R. Supratman meninggal pada tanggal 17 Agustus tahun 1938 di rumah kakaknya di Jalan Mangga, Tambak Sari, Surabaya. W.R. Supratman meninggal dunia tanpa meninggalkan apa-apa, tanpa istri dan anak, juga tanpa meninggalkan harta. Ia hanya meninggalkan secarik kertas not-not musik, lagu ciptaannya yang terakhir kepada bangsanya sebagai bentuk perjuangan W.R. Supratman. Dalam buku biografi W.R. Supratman yang berjudul Meluruskan Sejarah dan Riwayat Hidup Wage Rudolf Supratman, pencipta lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya, dan pahlawan nasional yang ditulis oleh Antoni C. Huta Barat, dikatakan bahwa jasad W.R. Supratman dimandikan dan disucikan secara agama Islam oleh keluarganya. W.R. Supratman kemudian dimakamkan di tempat peristirahatannya yang terakhir di kuburan umum Kapas, Jalan Kanjeran, Surabaya. Sebagai penghormatan untuknya, hari kelahiran W.R. Supratman tanggal 9 Maret oleh Megawati Soekarno Putri saat menjadi Presiden Republik Indonesia kelima diresmikan sebagai Hari Musik Nasional. Namun tanggal kelahiran ini sebenarnya masih diperdebatkan. Hal ini karena ada pendapat yang menyatakan W.R. Supratman dilahirkan pada tanggal 19 Maret 1903 di Dukuh Trembelang, Desa Sowongari, Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pendapat ini didukung keluarga Supratman dan dikuatkan dengan keputusan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 29 Maret tahun 2007. Selain lagu Indonesia Raya, W.R. Supratman juga menciptakan beberapa lagu kebangsaan yang kemudian saat ini kita kenal sebagai lagu wajib nasional. Berikut ini karya lagu-lagu ciptaan W.R. Supratman yang perlu diketahui. Yang pertama, Indonesia Raya, lagu kebangsaan Republik Indonesia yang diciptakan pada tahun 1928. 2. Ibu Kita Kartini, lagu wajib nasional yang diciptakan pada tahun 1929. Di Timur Matahari, lagu wajib yang diciptakan pada tahun 1931. 4. Indonesia Ibuku yang diciptakan pada tahun 1926. 5. Bendera Kita Merah Putih yang diciptakan pada tahun 1928. 6. Bangunlah Hai Kawan yang diciptakan pada tahun 1929. 7. Mars KBI, lagu kepanduan bangsa Indonesia yang diciptakan pada tahun 1930. 8. Mars Parindra, lagu Partai Indonesia yang diciptakan pada tahun 1930. 9. Mars Surya Wirawan yang diciptakan pada tahun 1937. 10. Matahari Terbit yang diciptakan pada tahun 1928. 11. Selamat Tinggal, lagu yang belum selesai W.R. Supratman tulis di tahun 1938. Selain karya lagu-lagu, W.R. Supratman juga sempat menulis beberapa buku, yaitu Perawan Desa yang ditulis tahun 1929, Darah Muda, dan Kaum Fanatik. Salah satu karya bukunya pernah disita oleh pemerintah Hindia Belanda dan dilarang beredar, yakni buku Perawan Desa. Berkat peran dan karya besarnya, pemerintah membangun Museum W.R. Supratman
yang terletak di Jalan Mangga nomor 21 Tambak Sari, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Museum ini berisi beberapa barang milik W.R. Supratman, salah satunya adalah biola legendaris sang musikus. Museum tersebut rupanya adalah kediaman W.R. Supratman sebelum ia wafat pada tahun 1938. Sebelum dijadikan museum, tempat tersebut sempat ditinggali oleh sebuah keluarga hingga tahun 1974 dan akhirnya kosong selama 27 tahun lamanya. Jejak perjuangan W.R. Supratman juga dipamerkan di Museum Sumpah Pemuda yang berada di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta. W.R. Supratman merupakan pahlawan nasional yang ikut berperan bersama tokoh-tokoh pemuda pergerakan nasional lainnya dalam peristiwa melahirkan Deklarasi Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Karena perannya itulah W.R. Supratman menjadi aktivis pergerakan nasional yang menciptakan lagu Indonesia Raya sebagai wujud rasa persatuan dan kehendak bangsa Indonesia untuk merdeka. Demikianlah silsilah dan biografi W.R. Supratman yang dapat disampaikan. Semoga bisa menambah wawasan sejarah bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.